Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pondasi tapak atau footplate. Dalam presentasi saya ini, yang pertama ada pengertian, lalu beban pondasi, lalu soil investigation, lalu settlement, lalu differential settlement, pertimbangan pemilihan sistem pondasi, kelebihan, kekurangan, cara membuatnya, dan kesimpulan. Yang pertama, pengertian. Pondasi merupakan salah satu komponen terpenting dalam konstruksi bangunan. Pondasi bertugas untuk menyalurkan beban bangunan ke tanah di bawahnya, sehingga bangunan dapat berdiri dengan kokoh dan stabil. Salah satu jenis pondasi yang sering digunakan adalah pondasi tapak atau footplate. Pondasi merupakan bagian bangunan yang menghubungkan bangunan dengan tanah yang menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban berguna atau beban hidup, dan gaya-gaya luar seperti tekanan angin, gempa bumi, dan lain-lain. Fungsi pondasi itu ada 3. Yang pertama, memikul seluruh beban bangunan dan beban luar yang bekerja pada bangunan. Lalu, meneruskan seluruh berat dan beban bangunan ke lapisan tanah. Yang ketiga, menjamin kestabilan bangunan terhadap deformasi, displacement, atau perpindahan, pergeseran, lalu guling, dan pelintir. Pondasi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan konstruksinya harus menunjukkan suatu konstruksi yang kokoh dan kuat untuk mendukung beban bangunan di atasnya. Yang kedua, harus dibuat dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah hancur, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan luar pondasi, misalnya kondisi air tanah dan lain-lain. Yang ketiga, harus terletak di atas tanah dasar yang cukup keras sehingga kedudukan pondasi tidak mudah bergerak atau berubah, baik bergerak ke samping, ke bawah, atau mengguling. Dan yang terakhir itu harus ekonomis. Lalu beban pondasi. Beban pondasi itu yang pertama ada dead loads atau beban mati, beban struktur sendiri. Yang kedua ada lift loads atau beban hidup, manusia atau penghuni. Lalu yang ketiga wind loads atau beban percepatan angin. Yang keempat horizontal pressure of earth and water atau tekanan horizontal dari bumi dan air. Yang kelima uplift forces from underground water atau gaya angkat dari air bawah tanah. Yang keenam earthquake atau gempa bumi. Lalu ada soil investigation. Soil investigation adalah penelitian daya dukung tanah. Penelitian daya dukung tanah dapat dilakukan dengan 2 cara yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, sistem sondir, yaitu mengetahui kedalaman tanah keras dengan melakukan pengeboran menggunakan alat khusus yang dilengkapi alat pendeteksi kedalaman tanah keras. Yang kedua, sistem boring, yaitu mengetahui daya dukung tanah dalam menahan beban dengan melihat lapisan demi lapisan tanah dan dilakukan penelitian di laboratorium. Sistem ini memiliki ketelitian lebih tinggi dibandingkan dengan sistem sondir. Ini ada contoh gambaran alat sistem sondir. Jadi yang bagian atas itu ada tangkai penekan, lalu di situ ada cincin dan alat pengukur. Bagian bawahnya ada tangkai yang berdiameter 17,2 mm. Lalu di yang paling bawah itu dia ada seperti mata bor piramid gitu dengan diameter 30,3 mm dan sudut puncaknya 30 derajat. Panjangnya tuh biasanya 39,2 mm. Itu biasa disebut dengan konus. Jadi pada kedalaman 4 meter daya dukung tanah adalah 50 kg per cm persegi. Ini bisa dilihat contoh dari grafik pengujian sondir di sini. Ini ada perhitungannya di situ. Lalu ada sistem boring.
sistem boring ini ada contoh alatnya. Di situ ada katrol, lalu ada penumbuk, lalu ada tali penghala jarum, lalu ada tali penghala untuk mengayunkan penumbuk, lalu ada penerima tumbukan, lalu ada menara, mesin bor, katrol konus atau drum putar, lalu ada pipa memancang atau pipa pelindung, lalu ada tangkai bor, lalu lubang bor kira-kira 75 mm, dan alat mengambil contoh tanah pada alat penetrasi standar penetrasi 30 cm. Ini ada tabel kekokohan landasan atau daya dukung tanah. Di sini batu gunung keras masif 8 hingga 25 kg per meter persegi, lalu cadas 4 hingga 8 kg per meter persegi, tanah batu-batuan di pegunungan 4 hingga 5 kg per meter persegi, pasir kerikil padat 3 hingga 6 kg per meter persegi, tanah lempung atau liat campur pasir 0,8 hingga 1,5 kg per meter persegi, tanah lempung atau liat atau tanah timbunan 0,2 hingga 0,8 kg per meter persegi, tanah daerah rawa-rawa 0,2 hingga 0,5 kg per meter persegi. Lanjut ke settlement. Fondasi adalah bagian bangunan yang menghubungkan bangunan dengan tanah. Tanah harus menerima beban dari gedung, dan fondasi membagi beban secara merata sehingga tekanan tanah yang diizinkan tidak terlampaui. Fondasi yang tidak dihitung secara matang akan mengakibatkan penurunan atau settlement pada gedung. Differential settlement. Penyebab differential settlement atau perbedaan penurunan tanah adalah kekuatan tanah yang bervariasi. Ini untuk panjang gedung di bawah 60 meter. Lalu beban fondasi yang bervariasi, pembebanan pada saat konstruksi, perbedaan kondisi tapak, misal tapaknya itu berkontur. Akibat terjadinya differential settlement itu, yang pertama perbedaan penurunan hingga 1/300 liter mengakibatkan kerusakan arsitektural. Perbedaan penurunan hingga 1/150 liter mengakibatkan retakan pada struktur balok atau kolom. Lanjut, pertimbangan pemilihan sistem fondasi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih dan mendesain tipe sistem fondasi. Yang pertama, pola dan besarnya beban bangunan. Yang kedua, kondisi air tanah dan air permukaan. Yang ketiga, topografi tapak. Yang keempat, dampak pada lahan sekitarnya. Yang kelima, ketentuan peraturan bangunan. Yang keenam, metode konstruksi atau membangun dan resikonya. Lalu ini masih di pertimbangan pemilihan sistem fondasi. Sistem fondasi berdasarkan distribusi beban. Fondasi titik umumnya dipergunakan untuk sistem rangka. Jenis fondasi ini seperti fondasi setempat, batu kali, umumnya untuk fondasi dangkal, lalu fondasi setempat plat beton, maksimal hingga 3 lantai, fondasi sumuran, fondasi tiang pancang, dan Frankie pile. Di sini ada contoh sistem fondasi berdasarkan distribusi beban untuk fondasi titik dan fondasi garis atau linear. Jadi beban memusat bisa dibilang P, fondasi melebar menopang kolom, lalu luas kontak pijakan atau A, kapasitas daya dukung tanah dalam PSF atau S. Di sini ada A sama dengan P/S. Lalu lanjut ke fondasi sistem atau sistem fondasi berdasarkan kedalaman tanah keras atau pendukung.
karena saya menggunakan pondasi footplate, jadi saya sini akan menampilkan pondasi dangkal aja. Digunakan di tanah yang cukup stabil. Yang kedua, kapasitas daya dukung cukup baik, tanah keras relatif dekat dengan permukaan tanah, pondasi ditempatkan di bawah substruktur terendah. Lanjut ke kelebihan pondasi tapak atau footplate. Pondasi tapak atau footplate memiliki sejumlah kelebihan yang dijadikan pilihan yang umum dalam konstruksi. Yang pertama, sederhana dalam desain dan konstruksi. Jadi pondasi tapak adalah salah satu jenis pondasi yang paling sederhana dalam desain dan konstruksi. Yang kedua, distribusi beban yang merata. Pondasi tapak dirancang untuk mendistribusikan beban bangunan secara merata ke dalam tanah. Ini membantu mencegah penurunan atau pergeseran yang tidak diinginkan. Yang ketiga, biaya yang terjangkau. Pondasi tapak cenderung lebih terjangkau daripada jenis pondasi yang lebih rumit. Biasanya konstruksi dan perawatan biasanya lebih rendah. Lalu yang keempat, fleksibilitas dalam mendesain bangunan. Pondasi tapak memungkinkan fleksibilitas dalam desain bangunan. Mereka dapat dengan mudah diadaptasi untuk berbagai bentuk dan ukuran bangunan. Yang kelima, kemampuan mendukung beban berat. Dengan desain yang tepat, pondasi tapak dapat mendukung beban yang signifikan termasuk pada bangunan bertingkat tinggi. Setahu saya ada satu kelebihan pondasi tapak lagi, yaitu jadi dia itu lebih kuat terhadap gempa bumi daripada pondasi dangkal lainnya. Contoh pondasi batu kali. Jadi pondasi footplate itu dia lebih tahan dengan pergeseran tanah, setahu saya. Lalu ada kekurangan pondasi tapak atau footplate. Meskipun memiliki banyak kelebihan, pondasi tapak atau footplate juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu tidak cocok untuk tanah yang lunak. Pondasi tapak kurang cocok untuk tanah yang sangat lunak atau lempung yang dapat mengalami penurunan signifikan. Dalam kasus ini, pondasi yang lebih kuat mungkin diperlukan, seperti tiang pancang mungkin gitu. Yang kedua, dapat memerlukan ruang tambahan. Pondasi tapak dapat memerlukan ruang ekstra di bawah bangunan, terutama pada bangunan dengan beban yang signifikan. Ini dapat membatasi penggunaan ruang di bawah bangunan. Yang ketiga, perlu perencanaan yang teliti. Jadi meskipun desainnya sederhana, pondasi tapak masih memerlukan perencanaan yang teliti untuk memastikan kestabilan dan keamanan struktural. Yang keempat, penyusutan tanah. Meskipun dirancang untuk mencegah penurunan, pondasi tapak masih dapat mengalami sedikit penyusutan seiringnya waktu, yang memerlukan perawatan dan penyesuaian jika diperlukan. Lanjut, cara pembuatan pondasi tapak. Pembuatan pondasi tapak atau footplate melibatkan serangkaian langkah yang perlu diikuti dengan teliti. Berikut adalah panduan umum tentang cara membuat pondasi tapak atau footplate. Yang pertama, survei tanah. Langkah pertama dalam pembuatan pondasi tapak adalah melakukan survei tanah di lokasi pembangunan. Ini penting untuk menilai jenis tanah, kemampuan dukungnya, dan tingkat air tanah. Untuk survei tanah, bila diperlukan, bisa menggunakan sistem sondir atau sistem boring yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu yang kedua, perencanaan desain. Berdasarkan hasil penyelidikan tanah, perencanaan desain pondasi tapak dapat dilakukan. Desain harus mempertimbangkan jenis bangunan, beban yang akan didukung, dan kondisi tanah. Yang ketiga, pembersihan dan persiapan lokasi. Lokasi di mana pondasi akan dibangun harus dibersihkan dari material berlebih, sampah, dan tanaman. Ini akan memberikan permukaan yang rata untuk konstruksi. Yang keempat, penggalian dan pembuatan backcasting. Setelah lokasi bersih, penggalian dilakukan untuk membuat lubang yang sesuai dengan desain pondasi. Backcasting kemudian dipasang untuk membentuk struktur pondasi tapak. Yang kelima, penempatan baja tulangan. Baja tulangan ditempatkan dalam backcasting sesuai dengan desain. Tulangan ini memberikan kekuatan tambahan pada pondasi. Yang keenam, pengisian dengan beton. Setelah baja tulangan ditempatkan,
Langkah selanjutnya adalah pengisian backcasting dengan beton. Beton harus berkualitas tinggi dan dicurahkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa seluruh area pondasi diisi dengan benar. Yang ketujuh, pemadatan dan penyelarasan. Setelah beton dicurahkan, itu perlu dipadatkan dan diselaraskan untuk menghilangkan gelembung udara dan memastikan kekuatan yang optimal. Yang ke-8, perawatan dan pemantauan. Pondasi tapak perlu dijaga dan dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa mereka tetap dalam kondisi baik. Pemeriksaan rutin dan perbaikan jika diperlukan sangat penting. Lanjut ke yang terakhir, ada kesimpulan. Pondasi tapak atau footplate adalah jenis pondasi yang paling umum dalam konstruksi bangunan. Mereka memiliki sejumlah kelebihan termasuk sederhana dalam desain, distribusi beban yang merata, biaya yang terjangkau, fleksibilitas dalam desain bangunan, dan kemampuan mendukung beban berat. Namun, mereka juga memiliki kekurangan termasuk ketidakcocokan untuk tanah yang lunak dan persiapan yang teliti. Pembuatan pondasi tapak melibatkan beberapa langkah termasuk survei tanah, perencanaan desain, penggalian dan pembuatan backcasting, penempatan baja tulangan, pengisian dengan beton, pemadatan, dan perawatan. Dalam memilih jenis pondasi yang sesuai untuk proyek konstruksi, perlu mempertimbangkan jenis bangunan, kondisi tanah, dan beban yang akan didukung. Dengan pemahaman yang baik tentang pondasi tapak, insinyur konstruksi dapat membuat keputusan yang tepat dalam merancang dan membangun bangunan yang aman dan tahan lama. Sekian tugas presentasi struktur konstruksi 2 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.